Jangan buang dulu email Anda karena email Anda harus ada yang disetting. Khususnya yang punya pinjol ilegal atau yang sedang galbay pinjol ilegal, wajib nonton video kali ini ya. Apalagi password pinjol Anda itu untuk loginnya itu sama semua dengan password Facebook Anda, IG Anda dan lain-lain gitu ya. Karena DC pinjolnya bisa saja menebak atau mengira-ngira bahwa password email Anda itu sama dengan password yang lainnya. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan dua hal agar data Anda tetap aman terjaga. Oke, tapi selalu ingat ya, walaupun ada tutorial tentang mengamankan data Anda, yang paling wahid, yang paling nomor satu adalah mental Anda ya. Jadi mau pinjol itu sebar data, mau pinjol itu punya foto kita lagi mangap-mangap, kalau Anda mentalnya kuat, tidak masalah sama sekali ya. Pinjol benci dengan orang yang mentalnya kuat. Oke, nah langsung saja yang pertama yang harus Anda lakukan adalah buka Gmail di HP Anda ya. Lalu klik logo di pojok kanan atas ini. Lalu klik kelola akun Google Anda. Nah, lalu geser di data dan privasi. Oke. Scroll ke bawah ya sampai menemukan yang namanya ini. Nah, ini dia, aplikasi dan layanan. Di sini ada foto. Oke ya. Foto, kita klik foto kita. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata di email yang biasa saya pakai untuk pinjol itu ternyata masih ada foto saya sebanyak 3.000 foto. Ya. Nah, ini pinjol ilegal atau DC pinjol ilegal kalau bisa masuk ke email Anda, ya mereka akan punya foto-foto Anda ini. Ya, Anda wajib hapus foto-foto ini. Gitu ya, oke. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengklik fotonya dan Anda akan diarahkan ke browser yang ada di HP Anda gitu. Nah, saya pakai Chrome aja ya. Pakai Chrome. Kita tunggu sebentar. Ini biasanya Anda disuruh login lagi, tapi kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau saya enggak disuruh login lagi gitu ya. Nah, di sini ternyata ada foto saya dari tahun 2021. Ini lagi main game mungkin gitu ya. Nah, ini harus dihapusin nih ya satu-satu gitu ya. Enggak satu-satu juga sih, bisa pilih semua gitu kan, pilih foto. Nanti kita pilih beberapa foto langsung gitu kan ya. Nah, Anda hapus saja foto-foto pribadi Anda yang sekiranya jangan sampai kesebar gitu ya. Oke? Sudah seperti itu saja pada Gmail Anda, hapus fotonya. Oke? Nah, tutorial yang kedua adalah bagaimana caranya mengetahui HP Anda memiliki aplikasi yang membahayakan atau tidak. Caranya sangat mudah sekali. Anda tinggal ke Play Store ya. Lalu Anda klik juga logo di pojok kanan atas ini dan Anda klik atau cari Play Protect ini. Ya, Play Protect. Oke. Anda klik, tunggu ya. Dan di sini keterangannya tidak ditemukan aplikasi berbahaya. Play Protect melakukan penindaian 15 menit yang lalu gitu ya. Nah, untuk lebih yakin lagi kita pindai lagi. Kita tunggu sebentar dan hasilnya pun tidak ditemukan aplikasi berbahaya juga. Jadi HP saya ini itu sangat aman sekali, tidak ada yang namanya penyusup-penyusup DC-DC yang iseng ingin sebar data. Padahal saya galbay di 30 aplikasi lebih pinjol OJK. Tapi aman ya. Semoga Anda juga setelah mengikuti tutorial ini itu HP-nya aman. Atau bahkan tidak perlu mengikuti tutorial ini, HP-nya tetap aman-aman saja. Oke? Tapi Bang, gimana kalau data kita sudah tersebar? Nah, itu bagus ya. Anda sudah disebar datanya, sudah. Ibaratnya game pinjol Anda itu sudah tamat. Ya, Anda tinggal hapus aplikasinya, lupakan, tinggal cari uang saja yang banyak. Oke? Nah, tapi kalau Anda mau repot-repot ya, ini repot-repot nih ya. Anda simak tutorial ini. Anda googling dengan keyword atau kalimat KTP dipakai pinjol seperti ini ya, Anda akan menemukan beberapa berita yang judulnya itu pencurian data oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, di sini dari CNBC News ada KTP di Google dipakai orang untuk pinjol, OJK ambil langkah. Lalu selanjutnya cara mengatasi KTP disalahgunakan untuk pinjol ilegal. Nah, ini dari Kompas TV 9 Oktober 2023, masih sangat fresh sekali. Itu lalu sangat beresiko nik atau KTP
elektronik jangan dipakai untuk dan lain-lain gitu. Lalu ada lagi KTP dipakai orang lain untuk pinjol, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi Anda bisa memakai kambing hitam yang gemuk ini, mumpung lagi viral ya di CNBC 2 hari yang lalu dan The Kompas ini 9 Oktober gitu ya. Anda bisa menggunakan kambing hitam ini untuk membersihkan nama Anda ya. Zaman sekarang ini sedang marak yang namanya pencurian data dan para masyarakat Indonesia pun sudah mengetahui hal-hal tersebut. Jadi sudah tidak aneh jika data-data Anda tercuri. Oke. Nah, tapi ada yang harus Anda lakukan jika Anda ingin kondar-kondar Anda ini benar-benar yakin bahwa Anda ini telah dicuri datanya. Nah, cara ini juga tidak perlu dilakukan bagi orang-orang yang sudah tidak peduli dengan pinjolnya. Makin Anda tidak peduli dengan pinjol, makin tidak repot hidup Anda. Ya, apapun resikonya hadapi. Resiko dipinjol hanyalah masuk slik OJK. Yang kedua, kemungkinan didatangi DC lapangan. Itu sangat mudah sekali. Ya. Tapi bagi orang yang baru galbay dan ingin menyelamatkan namanya, Anda wajib melakukan hal ini. Nah, di sini ya, ini adalah broadcast WA, oke? Broadcast WA ini berisi info bahwa data-data Anda telah digunakan oleh orang lain atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, nah ini ya, Anda bisa meniru broadcast seperti ini. Mari kita baca. Just info. Oke, teruntuk semua diberitahukan kepada keluarga, saudara, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Melalui pesan WA ini, saya ingin memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian data yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap saya. Anda tulis nama lengkap Anda gitu ya. Di sini contoh saja Hendrik Morgan misalkan. Nomor 2, foto diri. Yang ketiga, foto pegang KTP. Yang keempat, daftar kontak. Yang kelima, riwayat telepon. Yang keenam, riwayat SMS juga. Dan yang ketujuh adalah galeri foto dan video. Oke, lalu saya meminta maaf atas keteledoran saya ini yang memberikan data saya yang awalnya untuk mendaftar ke toko Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk menjadi reseller. Nah, namun entah kenapa data saya bisa disalahgunakan untuk dipakai ke pinjaman online. Nah, kenapa Anda harus beralasan bahwa Anda menjadi reseller di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain di e-commerce Indonesia gitu ya? Karena bisa saja DC itu menyebarkan data Anda dengan cara mengirimkan foto ketika Anda memegang KTP. Ya, nah di Shopee, di Tokopedia atau di reseller-reseller lainnya itu mewajibkan Anda untuk mengunggah foto diri dan foto KTP. Jadi nanti biar nggak ada yang nanya, kok bisa pencurian data tapi pinjol ini dapat foto sedang megang KTP dan lain-lain. Nah, Anda bilang itu salah satu syarat waktu ketika saya menjadi reseller atau ketika saya mendaftar ojek online. Itu kan disuruh foto dengan megang KTP gitu. Oke? Dan kasus ini pun sedang viral di dunia maya. Banyak yang menjadi korban pencurian data untuk dipakai ke pinjaman online. Saya sedang mengusahakan agar kasus ini bisa cepat terselesaikan. Dan untuk sementara mohon bantuannya. Jika ada yang menagih kepada rekan-rekan di sini, maka jangan pernah dihiraukan atau jangan pernah dibalas sedikit pun. Di zaman sekarang banyak kejahatan yang terjadi. Saya berharap rekan-rekan semua terhindar dari hal-hal yang telah menimpa saya ini. Terima kasih Hendrik. Gitu ya. Nah, ini Anda bisa membroadcast pesan seperti ini ke orang-orang yang terkena penyebaran data atau pinjol yang menghubungi di luar kondar. Anda bisa seperti ini. Nah, misalkan, aduh bang, saya kurang pede nih kalau harus membroadcast seperti ini. WA penyelamat nama baik Anda. Nah, sekarang saya akan mencoba merubah mindset Anda.
gitu ya. Oke, nah di sini ada berita dari CNBC News, isinya seperti ini. Saya tidak pernah ditagih bayar cicilan pinjol. Data saya dicuri kayaknya. Nggak tahu bocor di mana, ujar Indra kepada CNBC News. Lalu di sini ada lagi, saya nggak tahu, tiba-tiba saja ditelepon dan ditagih. Beberapa waktu itu kebetulan banget saya sedang pegang cash, jadi nggak pernah cek saldo ATM atau mutasi, ungkap Aisyah. Pas ditagih itu ternyata emang ada saldo masuk. Saya mau mengembalikannya yang mereka transfer tapi tidak dengan bunganya. Gitu. Nah, ini dari CNBC News, gitu ya, terpercaya. Jika masyarakat bisa percaya bahwa Mbak Aisyah ini datanya dicuri, maka orang lain pun bisa percaya bahwa data Anda pun dicuri. Gitu ya. Mbak Aisyah itu yang tadi itu sangat percaya diri memberitahukan bahwa data saya telah dicuri. Saya tidak tahu menau. Gitu ya, itu kepercayaan diri. Nah, maka dari itu saya tadi bilang hal ini bisa mengembalikan nama baik Anda 90% dan 10%-nya adalah kepercayaan diri Anda. Ya, jika Anda percaya diri, maka semua orang pun akan percaya. Dan Anda ketika ingin membroadcast pesan seperti ini, Anda juga wajib mencantumkan linknya, ya, link seperti ini. KTP di Google dipakai orang untuk pinjol. Bisa juga dipasang di status WA Anda. Aduh, ini saya kena, gitu kan, pantes lagi viral, gitu kan. Seperti itu, ya. Nah, bagi orang yang memang menjadi korban pencurian data, Anda juga bisa melakukan hal seperti ini. Broadcast WA seperti ini dan juga menyertakan link-link yang seperti ini, gitu ya, bahwa pencurian data ini sedang viral. Oke? Nah, ini juga bisa membantu Anda di kantor Anda, ya, broadcast seperti ini, gitu kan. Tapi di kantor itu yang paling penting adalah yang menerima teleponnya, telepon kantor Anda, gitu ya. Siapa yang menerima telepon kantor Anda? Nah, Anda dekati orang itu, Anda ngobrol baik-baik, ya, lalu Anda minta tolong bahwa ketika ada yang menanyakan tentang saya, bilang tidak ada nama saya di sini. Orangnya sudah resign, bisa orangnya tidak pernah bekerja di sini, gitu kan. Kalau pinjolnya ngedebat orang yang nerima kantor itu, ah bohong nih. Misalkan DC pinjolnya bilang gitu, ah bohong nih, masa sih nggak kenal, orang bener dia ini karyawan di PT Anda itu, ya kan. Nah, orang yang menerima telepon itu wajib menjawab, memangnya ketika orang itu mencantumkan kantor ini, Anda menelpon saya? Ya, saya sangat tahu siapa saja yang menelpon untuk konfirmasi tentang pinjaman-pinjaman seperti kartu kredit, KPR, dan lain-lain, ya. Anda pinjol tidak pernah mensurvei atau menelpon kantor ini, ya. Jadi Anda ini sudah melakukan kegaduhan dan akan saya laporkan pinjol Anda. Saya sudah dapat nama pinjol Anda. Gitu. Ya. Ya, semoga karyawan yang menerima telepon dari luar itu mau bekerja sama dengan Anda. Anda juga harus baik-baik dengan dia, gitu ya. Setelah gajian Anda berikan minuman, ya, yang agak mahal dikit lah, gitu kan, Starbucks atau apa, gitu kan, seperti itu. Nggak apa-apa, ya. Hitung-hitung nambah temen juga. Oke, ya, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.